Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Mentari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 poin dari mata kuliah oceanografi. Poin pertama yaitu faktor yang berperan dalam arus laut. Poin kedua, faktor pembangkit arus laut. Poin ketiga, faktor yang mempengaruhi adanya gaya Coriolis. Poin keempat, pola angin di atas permukaan bumi. Poin kelima yaitu jenis-jenis arus laut. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pertama. Terjadinya arus laut disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti perbedaan identitas air laut, gradien tekanan mendatar, dan gesekan lapisan air. Sedangkan faktor eksternal seperti gaya tarik matahari dan bulan dipengaruhi oleh tahanan dasar laut dan gaya Coriolis. Perbedaan tekanan udara, gaya gravitasi, gaya tektonik, dan angin. Menurut Bishop tahun 1984, gaya-gaya utama yang berperan dalam sirkulasi massa air adalah gaya gradien tekanan, gaya Coriolis, gaya gravitasi, gaya gesekan, dan gaya sentrifugal. Faktor terjadinya arus yaitu dapat dibedakan menjadi 3 komponen, yaitu gaya eksternal, gaya internal angin, dan gaya-gaya yang kedua datang dari gerakan yang relatif terhadap permukaan bumi. Selanjutnya, poin kedua, arus laut dibangkitkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya pengaruh pasang surut yang dihasilkan oleh gravitasi matahari dan bulan pada lautan bumi. Pasat menciptakan suatu arus di lautan, di bagian pesisir, teluk dan estuari sepanjang pantai. Faktor kedua adalah angin menggerakkan arus yang berada di atas atau dekat permukaan. Jenis arus ini dihitung dengan meter per detik. Faktor ketiga adalah sirkulasi termohalin yang diakibatkan oleh perbedaan densitas di perairan. Arus yang digerakkan oleh sirkulasi termohalin terjadi pada perairan baik dalam maupun dangkal dan permukaan. Jenis arus ini dihitung dalam meter atau per detik. Nah, di sini adapun poin ketiga yaitu gaya Coriolis, yaitu gaya yang membelokkan arah atau arus yang berasal dari tenaga rotasi bumi berada ke kanan di belahan bumi utara dan mengarah ke kiri di belahan bumi selatan. Gaya ini mengakibatkan adanya aliran yang searah jalur jam pada belahan bumi utara dan berlawanan dengan arah jarum jam di belahan bumi selatan. Gaya Coriolis mempengaruhi aliran massa air di mana harus membelokkan arah arus dari arah yang lurus. Gaya Coriolis juga menyebabkan timbulnya perubahan arah arus yang kompleks susunannya yang terjadi sesuai dengan makin dalamnya kedalaman suatu perairan. Adapun poin keempat yaitu angin yang sering kita rasakan ternyata jenisnya bermacam-macam. Secara umum macam-macam angin dapat dibagi menjadi 3, yaitu angin tetap, angin periodik musiman, dan angin periodik harian. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi menuju bertekanan yang rendah. Jenis angin yang ada di Indonesia itu angin musim, yang kedua angin lokal. Meskipun sistem arus di dunia sangat kompleks, di dunia menyimpulkan bahwa terdapat
kategori utama pembangkit arus laut di bumi, yaitu matahari. Itu poin terakhir. Dapat disimpulkan bahwa arus laut dibangkitkan oleh dua gaya gerak utama, yaitu matahari sebagai penggerak primer dan rotasi bumi dan sekunder, sedangkan faktor lainnya hanya turunan dari faktor utama. Jenis-jenis air laut berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama, arus Ekman adalah arus yang dipengaruhi oleh angin. Yang kedua, arus termohalis, arus yang dipengaruhi oleh intensitas serta gravitas. Yang ketiga, arus pasif ialah arus yang dipengaruhi oleh pasut. Yang keempat, arus geostropik adalah arus yang dipengaruhi oleh tekanan gaya Coriolis. Dan terakhir, arus Van Dreven karena ialah arus dipengaruhi oleh adanya pergerakan angin. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.